Ya, sebentar lagi mendekati pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden di KPU. Paling tidak 9 hingga 10 hari mendatang lah. Tapi nama-nama pendamping bagi Ganjar maupun Prabowo juga belum muncul. Nampaknya sinyal-sinyal atau tondo-tondo begitu ya dari PDI Perjuangan, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal politik atau tidak begitu ya, kedekatan antara Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi Mbak Maria, pagi Mas Bayu. Nanti juga akan terhubung ya bersama kami ya. Ada Muhammad Romahur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Tapi saya mau ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas, kalau ngelihat nih, biasanya kan PDIP itu penuh dengan tondo-tondo gitu ya. Kalau melihat kemarin, perjumpaan antara Ganjar dan juga Mahfud MD. Kalau Ganjar bilangnya, ya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau Mahfud MD, ya kita berteman dekat lah. Berbeda nih statementnya. Anda melihatnya seperti apa membacanya? Ya, kalau misal kita cermati Mbak Maria, saya pikir Pak Mahfud sendiri memiliki semacam trauma yang cukup besar ya di 2019. Beliau betul-betul mengikuti proses dengan baik, kemudian proses menjelang pengumuman juga begitu menegangkan, dan kemudian ada surprise, dan hasilnya ternyata di luar ekspektasi. Saya pikir itu cukup membekas, sehingga kemudian itu memberikan pola kepada Pak Mahfud untuk betul-betul menjaga ekspektasi, sehingga kemudian setiap sikap, statement, dan juga apa yang dia lakukan secara politik betul-betul ditakar dengan baik. Belajar dari pengalaman. Artinya apa? Dia tidak ingin kemudian meletakkan ekspektasi terlalu tinggi, tetapi kemudian nanti outputnya di luar apa yang diharapkan. Nah, hal itu juga menunjukkan kedisiplinan Pak Mahfud, karena bagaimanapun juga penentuan cawapres bagi Mas Ganjar di atas kertas memang diserahkan kepada ketua umum. Tetapi kalau misal diperas lagi, ketua umumnya siapa? Tetap di tangan ketua umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Karena beliau imamnya, sementara ketua umum yang lain itu makmum kepada Bu Mega. Nah, situasi inilah yang kemudian diakui atau tidak memberikan sebuah suasana atau konteks proses di dalam proses pengambilan keputusan itu tidak mudah ditebak. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh PDIP, disampaikan oleh Bu Mega, itulah yang kemudian diambil. Yang problemnya adalah seolah kemudian tidak ada ruang negosiasi, tidak ada kemudian proses dialektika yang bisa dibuka secara terbuka, tetapi betul-betul diserahkan kepada kebijaksanaan, kearifan dari Bu Mega untuk menentukan, tentu dengan input dari para ketua umum, tetapi tetap hak veto, otoritas di tangan Bu Mega. Itu kan memang otoritas ada di tangan Bu Mega, tapi kan beberapa elit PDIP memang sudah menyebutkan nama-nama, setidaknya mereka-mereka yang masuk dalam bursa gitu. Betul. Nah, belakangan yang terakhir mengerucut pada, setidaknya yang kita dengar ya Mas Umam, ada Pak Mahfud, kemudian ada Bu Khofifah, yang dari awal sangat bersemangat gitu menjadi cawapres Pak Ganjar adalah Pak Sandiaga Uno gitu. Meskipun ada beberapa nama lain, ada Erick Thohir dan lain sebagainya. Nah, mengerucut nama ini dalam realitanya saat ini apa sih apa yang dimaknai dari ketika elit-elit partai itu menyebutkan nama-nama tertentu? Ya, kalau dalam konteks penentuan sebagai cawapres, maka kemudian kita merujuk pada konteks konsep maximum utility. Jadi asas kemanfaatan secara maksimal yang bisa diberikan cawapres kepada capres, sehingga kemudian bisa menciptakan mesin politik yang cukup efektif. Maka ada beberapa faktor. Elektabilitas hanya satu faktor, tapi ada faktor yang lain, mulai dari jaringan partai, jaringan non-partai, ideologi, logistik, sampai kemudian aspek kerentanan. Di level ini, Mas Sandi, Pak Mahfud memiliki aspek elektabilitas yang cukup memadai. Dalam berbagai survei simulasi yang kita cerna, Mas Sandi termasuk satu atau bahkan dua posisi tertinggi untuk mendampingi Pak Ganjar. Tetapi kemudian ada aspek-aspek lain yang barangkali perlu dihitung juga. Dari aspek logistik tidak perlu dipertanyakan dari Mas Sandi. Tetapi ada aspek yang barangkali terkait dengan konteks ideologis. Ini bukan kita yang menyampaikan assessment itu. Sempat kemudian bulan September kemarin terucap misalnya dari politisi senior, sekaligus juga pendiri PDIP, Opung Pandanababan. Opung Panda itu sempat menyatakan bahwa dalam konteks lingkaran diskusi elit, ada semacam catatan misalnya bagi Mas Sandi terkait dengan konteks bagaimana peran sentral Mas Sandi di dalam dinamika politik di DKI Jakarta, Pilkada 2017 dan juga
Pilpres 2019, diakui atau tidak dalam asesmen lingkaran elit di PDIP, beliau waktu itu berada di tokoh sentral yang dimana isu politik identitas menjadi isu yang cukup sensitif di dalam konteks PDIP. Saya melihat dalam konteks ideologis PDIP termasuk partai yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini. Artinya apa? Diakui atau tidak dari proses negosiasi itu barangkali juga memberikan impact yang perlu untuk direkonsider oleh elit PDIP. Di sisi yang lain, bagaimanapun juga Mas Sandi ini masuk di P3 itu relatif baru. Artinya apa? Memang betul saat ini beliau merepresentasikan P3. Kekuatan dari sayap Islam moderat saat ini masih berada di Senayan, di DPR RI. Tetapi kalau misal kemudian bicara tentang keyakinan PDIP, tentang mesin politik yang efektif itu yang mana? Dia merujuk pada pemilu 1955, pemilu 1971, di mana kekuatan nasionalis harus di-backup oleh kekuatan Islam moderat. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian ketika Mas Sandi dipasangkan dengan Mas Ganjar, itu realisasi dukungan dari basis kekuatan Islam moderat, khususnya dari segmen Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang dianggap sebagai pertarungan besarnya, apakah kemudian bisa terrealisasi secara optimal atau tidak? Itu yang tampaknya kemudian menjadi sebuah pertanyaan betul. Dikhawatirkan juga oleh PDIP. Kalau misal itu kemudian menjadi pertanyaan besar, maka muncul sejumlah nama tadi, Pak Mahfud, kemudian Mbak Hovifah. Artinya apa? Ini menegaskan kembali bahwa variabel Nahdlatul Ulama to some extent dianggap sebagai mitos. Itu hanya mitos. Karena apa? Faktanya pemilih NU itu terfragmentasi. Dia tidak pernah terkonsentrasi secara menarik Mas. Nah, tetapi tersebar di banyak titik. Oke, menarik. Nanti kita dalami lebih lanjut lagi ya, terutama soal asesmen tadi yang sudah dilakukan oleh para elit PDIP. Nanti kita juga bergabung dengan Mas Romi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.